illa berapa kali? Illa in yattabi'una illa dhanna wa laqad. Jadi hampir semua harful lam yang dibaca oleh Lala adalah tebal. Bagaimana perjuangan keduanya? Yuk, ini dia Lala dan Hasna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lala ini 11 tahun dari Surabaya. Hafalannya 30 juz Al-Quran. Kemudian di sini ada Hasna 10 tahun dari Batam. Hafalannya 5 juz Al-Quran. Boleh tepuk tangan semangat dulu untuk mereka. Bersiap Lala dan Hasna ya. Ini dia huruf-huruf hijaiyah yang harus kalian susun menjadi sebuah nama surah di Al-Quran. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ada huruf Shod, Mim, Nun, Jim, Sin, Alif, Lam, Fa. Kita mulai dengan Lala. Lala, ada surah apa dari huruf-huruf hijaiyah tersebut? Surah An-Najm. An-Najm. Bagaimana tulisan An-Najm huruf hijaiyahnya? Apa saja? Alif, Lam, Nun, Jim, Mim. Alif, Lam, Nun, Nun, Nunnya 2 ya. Ya. Jim, Mim. Oke, An-Najm. Terima kasih Lala. Selanjutnya, selain itu, Hasna silakan. Surah apa? Surah As-Saff. As-Saff. Apa saja tulisan huruf hijaiyah? Alif, Lam, Shod, Fa. Alif, Lam, ya. Fa. Oke. As-Saff. Lala dengan Quran surat An-Najm dan Hasna surat As-Saff. Kalian berdua sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka sudah siap. Kita mulai dengan Lala. Surah An-Najm. Silakan Kak Nabila. Lala, surat An-Najm terdapat di juz berapa? Juz 27. Surat keberapakah dalam juz tersebut? Surah ketiga. Urutan keberapa dalam Al-Quran? Ke-53. Berapa jumlah ayatnya? 62 ayat. Bacakan ayat ke-23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Bacakan 4 ayat sebelumnya. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Dari ayat 23, bacakan 4 ayat setelahnya. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikah tasmiyatal unsa
Cukup? Kita menuju ke peserta berikutnya. Hasna. Surah As-Saff. Hasna, untuk surat As-Saff terdapat di juz berapa? Juz 28. Surat keberapakah dalam juz tersebut? Surah ke-4. Urutan keberapa dalam Al-Quran? Ke-61. Berapa jumlah ayatnya? 14 ayat. Bacakan ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bacakan 4 ayat sebelumnya. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Bacakan ayat pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal azizul hakim. Cukup? Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Lala dan Hasna. Lala, Hasna. Wah, Masya Allah, tampaknya lancar. Bagaimana? Kak Nabila, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Lala, Lala hari ini penampilannya cukup baik. Cuma tadi ada beberapa catatan dari Kak Nabila untuk bacaannya Lala. Yang pertama, harfur ra di pelafalan basmalah, ya. Ra-nya kurang tebal, ya. Ar-Rahmani, ar-ra, ar-Rahmani. Sama juga tadi ada harful lam, banyak di ayat yang yang dibaca oleh Lala. Kalau Kak Nabila nanya siapa namanya, jawabnya Nama kamu siapa? Lala. Lala. Lala, gitu. Lamnya harusnya bacanya kayak gitu. Lala. Ini enggak Allah kan? Namanya Lala. Lala. Ya. Kenapa tadi pas baca ya afara'aitumul lata innal ladzina illa berapa kali illa in yattabi'una illa dhanna wa laqad. Jadi hampir semua harful lam yang dibaca oleh Lala adalah tebal. Sampai pas nanya namanya siapa, namanya Lala. Tidak. Iya. Pas dijawab, pas baca Al-Qur'an Lala, ya. Illa, enggak illa, ya. Itu perlu diperhatikan. Terus juga tadi iyattabi'una, gunnahnya harus diperhatikan. Gunnahnya tadi kurang jelas, ya. Bahkan tidak ada kalau Kak Nabila bilang iyattabi'una, ya harus ada dengung yang lewat dari rongga hidung, ya. Jadi ada 3 poin. Yang pertama harfur ra yang perlu diperhatikan, ra tebal. Terus yang kedua adalah harful lam, yang ketiga adalah gunnah, ya. Terus untuk Hasna penampilannya cukup baik. Ada banyak catatan, ya, buat Hasna. Yang pertama ketika membaca basmalah, pertama pas pembukaan banget tadi Bismillahirrahmanirrahim, tadi ada mengaret-ngaret Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi ketika basmalah di soal ketiga, yaitu bacakan ayat pertamanya, bagus Kak Irfan. Terus yang kedua adalah ketika membaca harf ta yang berharakat dhammah, tidak boleh dibaca tebal. Bukan tu'minuna, bukan tu, tapi tu'minuna. Sama juga kuntum, ya. Itu perlu diperhatikan.
Terus harful lam ini harful lam juga lam yang bertasydid secara khusus ya. Itu lamnya masih terdengar tebal, billahi, maksudnya billahi. Terus ketika perlu diperhatikan juga pelafalan huruf-huruf tebal. Hasna bisa membaca al-zalimin dengan sempurna ya. Kenapa tadi ketika membaca al-qaum, al-zalam sangat terlalu tipis ya, terlalu tipis. Jadi perlu dikonsisten ya, kapan kita baca huruf tebal dan kapan kita baca huruf tipis. Yang terakhir adalah harful dhad, tadi hilang suaranya, wa ma fil ard diperjelaskan harful dhad dengan kita tahan sedikit suara harful dhad. Jadi Kak Irfan untuk harful dhad supaya tidak hilang suaranya kita kasih waktu. Al-ard atau misalnya tadi al-fadl ya, bukan kita kasih pantolan enggak, tapi kita sedikit tahan suara harful dhad agar kita kasih haknya dan supaya harful dhad dia makin jelas ya. Jadi mudah-mudahan untuk Lala dan Hasna di penampilan berikutnya bisa lebih bagus lagi. Insya Allah. Terima kasih koreksinya supaya lebih sempurna lagi. Terima kasih Kak Nabila. Siapa saja biasa Syekh. Bismillah, Masya Allah, Tabarakallah. Lala, Hasna, luar biasa, cuman usahakan lagi ya. Karena lihat dia Lala, dia lagi usahakan tapi belum ketemu. Ya, masalah huruf lam. Perlu diperhatikan lagi ya. Usahakan belajar lagi lam yang tipis seperti apa. Makhraj lam yang pas dari mana. Biar lebih indah lagi suaranya ya. InsyaAllah. Terus untuk Hasna, satu tambahan masalah wahuwa. Kita sudah ajarin berkali-kali masalah wahuwa ya. Jadi fokus. Pelajaran wahuwa seperti apa? Huwa dulu, baca huwa dulu. Wahuwa. Coba. Wahuwa. Gimana? Wahuwa. 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 Ya. Jadi jangan wahwa, wahwa, wahuwa, wahwa, wahuwa. Ya. Itu namanya kasih setiap huruf haknya yang sempurna. Jadi fokus masalah ini. Tetap dua-duanya termasuk luar biasa. Semoga cepat sembuh Hasna ya. Iya betul. Ya, semoga semuanya cepat Ayo sembuh kita insyaAllah. batuk berjamaah. Dua-duanya luar biasa. Ya terima kasih Syekh. Abi Amir Mustafa, silakan Abi. Ya, tadi Lala menjawab ketika menyusun huruf surah An-Najm. Surah An-Najm ini surah yang isi pokoknya adalah Allah memerintahkan kamu pilih mau ikut wahyu atau mau ikut akal-akalan kamu. Nah, itulah inti surah An-Najm. Makanya dalam surah An-Najm banyak penegasan-penegasan tentang kebenaran wahyu, bagaimana Allah menjaga wahyu ini, Allah mengawal wahyu ini. Nah, yang supaya hamba-hamba Allah merasa aman ketika ikut wahyu. Tadi penampilan Lala dari segi menjawab tantangan, kamu sudah bagus, semuanya yang kamu jawab itu benar, ya. Irama kamu juga bagus. Sedikit kamu agak mikir dalam menghitung-hitung ayat sebelumnya, ayat sesudahnya. Untungnya hanya 4 ayat. Kalau semua 20 ayat, mau gimana cara menghitungnya? Untuk Hasna, dia pas menyusun huruf memilih surah As-Saff. As-Saff ini sesuai dengan namanya, itu barisan. Inti surah ini adalah seakan Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, kamu sebagai hambaku jangan berpecah belah. Satukan satu soft. Jangan mudah dipecah belah, jangan mudah diadu domba. Itu inti surah Saff. Hasna penampilannya tenang, irama bagus, fokusnya bagus, cara menjawabnya juga bagus. Masya Allah Hasna luar biasa. Tapi tadi koreksinya banyak banget masalah huruf, kamu perbaiki, berlatih kembali. Semoga Allah berkahi. Terima kasih Abi Amir Fasofat dan juga Dewan Juri yang lainnya. Oke Hasna, Khalifah mau bersama Lala dulu ya. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasna, silakan.